Kalau kita merenungi, kalau kita bertanya, kenapa sih umat Islam ini harus berkorban begitu banyak? Ya memang untuk mencapai tujuan yang besar, tujuan yang mulia, tujuan yang suci itu memang harus membutuhkan apa? Pengorbanan yang besar. Meskipun kita umroh bolak-balik Mekah Madinah, meskipun kita haji tiap tahun ya ke Mekah, ke Baitullah, tapi kita membiarkan Baitul Maqdis, tidak ada nilainya apa-apa kita ini di hadapan Allah kalau kita tidak membela kesucian tanah Baitul Maqdis. Kenapa? Karena banyak sekali surat-surat dalam Al-Quran, ayat-ayat dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang mengagungkan dan mensucikan tanah Baitul Maqdis. Ini bukan urusan dia sekedar tanah, bukan urusan dia sekedar masjid. Kan masjid bisa dibangun dicari tempat yang lain, nggak bisa. Masjid itu dalam Islam itu adalah sebuah simbol daulatan penghambaan kita kepada Allah. Apalagi Masjidil Aqsa itu simbol tauhid yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, dilanjutkan oleh nabi-nabi seterusnya, dan kemudian diperbaharui, direnovasi oleh siapa? Oleh Raja Sulaiman atau Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan mudah-mudahan dari peristiwa ini kita dapat mengambil ibrah, di mana Allah Ta'ala berfirman, kalau ada yang bertanya, kenapa Allah tidak menolong Palestina, bangsa Palestina secara langsung? Kenapa tidak langsung dikalahkan saja, dihancurkan, dibinasakan Israel itu dalam waktu sekejap? Bisa, tapi Allah melakukan itu semua. Kalau dia ingin menghendaki, Allah pasti akan menolong hamba-hambanya yang dizalimi. Tetapi Allah tidak menghancurkan musuh-musuh itu dalam sekejap, dalam satu waktu. Untuk apa? Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'din. Makanya ditegaskan dalam surat Muhammad ya, surat ke-47 ayat 4. Supaya apa tujuannya? Allah itu hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Ada usaha kita. Kita mau mendukung perjuangan ya umat Islam itu atau enggak? Ada ujian pula di situ. Mana yang betul-betul beriman, percaya kepada janji Allah dan Rasulnya, dan mana yang enggak percaya. Antara orang beriman dan orang munafik itu ujiannya itu adalah pada perjuangan. Kenapa sampai banyak korban? Apa enggak sia-sia mereka itu berkorban? Tidak, karena Allah mengatakan walladzina qutilu fi sabilillah fala yudilla a'malahum. Mereka yang gugur mati di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalnya, dan Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wangi surga itu sudah diberikan kepada calon penduduk surga, mereka yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum mereka memasukinya.